Indonesia adalah salah satu negara yang dianugerahi dengan kekayaan alam yang melimpah serta tanah yang subur. Beragam jenis tumbuhan atau tanaman dapat tumbuh dengan subur di tanah tropis Indonesia. Banyak hasil-hasil perkebunan melimpah yang menjadi komoditas ekspor. Selain kelapa sawit, karet alam adalah salah satu komoditas yang cukup penting dalam ekspor Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS 2020, luas lahan perkebunan karet di Indonesia sudah mencapai 3,6 juta hektar. Keberadaan subsistem penunjang menjadi faktor pendukung kepentingan petani karet dari sisi kelembagaan. Pertanyaannya adalah, lembaga penunjang agribisnis karet apa saja yang ada di Provinsi Sumatera Selatan? Bagaimana peranannya? Apakah keberadaan lembaga penunjang membantu dan memberikan manfaat bagi petani dalam menjalankan usahanya? Yuk kita cari tahu melalui wawancara saya bersama dengan salah satu pemilik lahan karet di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinda Muli Saimona. Saya di sini perwakilan dari tim 5 Sistem Agribisnis. Saya di sini akan mewawancarai pemilik lahan karet di Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, dengan Ibu siapa? Sri Rahayu. Boleh saya tahu berapa umur Ibu? 45 tahun. Oh, jadi Ibu di sini sebagai pemilik lahan atau penderes, Bu? Pemilik lahan. Kalau boleh saya tahu berapa luas lahan yang Ibu punyai? Kurang lebih 2 hektar. 2 hektar. Ya. Di lahan 2 hektar tersebut, Ibu kira-kira panen berapa ton, Bu? Kurang lebih 1 ton. Baik, bagaimana perkembangan lahan yang Ibu miliki akhir-akhir ini? Ya, kurang bagus karena faktor cuaca. Oh, faktor cuaca. Bagaimana Bu faktor cuacanya? Apakah selama ini ada rintangan-rintangan untuk menjalankan usaha karet tersebut? Perkembangan. Ya, nggak ada rintangan, paling faktor cuaca. Cuacanya bagaimana Bu? Cuaca hujan atau? Hujan. Kalau hujan getahnya nggak banyak, encer. Oh. Kalau boleh saya tahu dari mana modal Ibu untuk menjalankan usaha karet ini, Bu? Modal pertama minjem di bank. Minjem di lembaga usaha bank tersebut ya? Ya. Kalau boleh saya tahu bank apa ya, Bu? BRI. Bank BRI. Kira-kira berapa rata-rata kebutuhan atau pengeluaran yang Ibu keluarkan untuk lahan karet ini, Bu? Sekitar kurang lebih 700 untuk pupuk, obat poles, sama obat biar dia kental. Baik Ibu Sri, apa Ibu Sri memakai tenaga kerja lain atau Ibu mengerjakan sendiri? Pakai tenaga kerja. Kira-kira berapa orang, Bu? 1 orang. 1 orang. Ya. Itu kira-kira berapa penghasilan mereka selama mereka bekerja dengan Ibu? Bagi hasil itu. Bagi hasil. Ya. Kalau boleh saya tahu seperti apa itu, Bu, bagi hasilnya? Setiap karet kami bawa ke pengepul itu bagi 1/3. 1/3. Apakah di sini ada tim penyuluhan dari lembaga tertentu, pemerintahan atau mungkin KKN mahasiswa, Bu? Sampai sekarang belum ada. Baik Bu, dalam hal sarana prasarana untuk membantu lahan Ibu, apakah Ibu menggunakan transportasi dan mesin pembantu seperti itu, Bu? Transportasi iya, berupa sepeda motor. Kalau mesin pembantu itu enggak deh, itu manual. Apakah Ibu tergabung dalam kelompok tani atau koperasi seperti itu, Bu? Enggak. Enggak. Iya, perorangan.
Kalau boleh saya tahu bagaimana sistem penjualan karet yang Ibu miliki ini? Dibawa ke pengepul. Dibawa ke pengepul itu kira-kira dalam jangka waktu berapa lama, Bu? 2 minggu sekali. Baik, itu dalam jangka waktu 2 minggu sekali itu yang membawa ke pengepul itu Ibu sendiri atau pegawai Ibu dan bagaimana itu, Bu? Pegawai saya. Kira-kira setiap ke pengepul itu berapa banyak orang yang ikut menjual ke pengepul tersebut, Bu? Banyak, Dek, dari mana-mana bawa ke pengepul. Kira-kira apakah Ibu bisa mendeskripsikan kira-kira berapa orang gitu yang Ibu tahu? Kurang lebih 10. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa lembaga penunjang antara satu sama lain saling terikat, dan masing-masing kelembagaan berfungsi saling mempengaruhi kelembagaan yang lainnya. Di antara kelembagaan penunjang agribisnis karet di Sumatera Selatan, yang paling berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet secara langsung adalah pelelangan karet. Pelelangan karet memberikan keuntungan setidaknya adalah meningkatkan harga jual karet di tingkat petani dan keadilan dalam penimbangan serta penentuan mutu karet. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani karet dan menunjang efisiensi pemasaran karet, maka perlu ditingkatkan pembangunan pasar lelang karet. Selain itu, fasilitas pelelangan juga perlu ditingkatkan diantaranya alat penimbangan, sistem komputer, dan sarana kantor pasar lelang.